Selamat pagi. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Baikan. Saya Putri Kristina dari SMA Negeri 2 Buai Bawura berperan sebagai supervisor. Saya Herlina bertugas di TK Puna SD3 Sukaagung berperan sebagai coach. Dan saya Maria Kita Sari dari UPTS Negeri 1 Sukabumi berperan sebagai coach. Ini kami akan melaksanakan ilustrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Herlina. Waalaikumsalam Bu Putri. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Oh iya, hari ini Bu Herlina ada proses coaching ya sama Bu Indri. Iya, hari ini pagi ini Di sini saya mau memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan digunakan. Kemudian saya akan mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan dengan Bu Indri. Apakah Bu Herlina sudah siap untuk coaching hari ini? siap. Jadi sebelum melakukan proses coaching ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah menjelaskan rutin penilaian. Kemudian yang kedua nanti akan ada sesi pasca observasi dari sekarang, yaitu rutin penilaiannya. Yang pertama yang akan saya nilai adalah apakah Bu Herlina nanti sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur pintar. Ya, seperti kita ketahui alur pintar ini terdiri dari yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Kemudian selanjutnya yang akan saya amati adalah apakah percakapan coaching nanti sudah berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching itu sendiri adalah membentuk kemitraan antara coach dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, juga mendengarkan dengan rasa. Jadi nanti akan dilakukan penilaian. Kemudian di sini rasa itu R-nya ada tes, kemudian as, kemudian summarize dan appreciate. Jadi nanti itu akan mendengarkan dengan rasa. Nah, apakah sudah jelas untuk rubrik penilaiannya? Sudah jelas. Oke. Selanjutnya saya akan bertanya, ini kompetensi coaching yang akan dikembangkan apa ya? Kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian dari ketiganya ini yang akan dikembangkan secara spesifik apa Bu? Mendengarkan dengan aktif. Nah, jadi dengan mendengarkan dengan aktif saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Dan itu akan berfokus pada ini ya, dua kompetensi ya. Ini ada mendengarkan aktif, kemudian kemudian seperti apa indikator pencapaian dari Yang pertama, saya mampu menyimak dan mendengarkan gitu ya. Jadi daripada saya berbicara, mungkin saya akan mendengar, serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Jadi dari yang keduanya saya nanti bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan dari hasil saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. baik Bu. Ya, kegiatan observasi kita kali ini adalah Bu Herlina melakukan sesi
sharing bersama Bu Indri. Nanti saya akan mengamati, kemudian nanti di akhir coaching saya akan memberikan sesi pasca observasi. Saya akan memberikan umpan balik atau hal-hal yang sudah atau belum dilaksanakan saat sesi coaching. Baik, silakan nanti bersama Bu. Selamat pagi Bu Indri. Selamat pagi Bu Herna. Apa kabar nih? Sehat-sehat. Bu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, Sehat. Ini untuk pertemuan kita kali ini kira-kira ada yang mau disampaikan? Bu ya, ini loh Bu Herna. Saya itu kan mengajar di kelas 1. Ya. Mengajar di kelas 1, saya ini kan punya 2 murid belum bisa membaca. Yang belum bisa membaca sama dia itu masih sering kebolak-balik tentang huruf D sama B gitu. Nah itu saya kesulitan dengan anak itu. Jadi Bu Indri punya masalah bahwa ada 2 anak muridnya yang memang belum bisa untuk Membaca. membaca. Ya. Kira-kira Bu Indri nggak apa pertanyaannya apa berdua itu belum bisa membaca. Kemarin itu sebelum kita masukin jauh ya kita waktu awal-awal kita masuk 1 itu kan kita melakukan asesmen ya. Dia diberikan apa ya, seperti sebuah tugas untuk mengetahui apakah dia itu sudah bisa menulis namanya atau belum. Nah ternyata ada anak yang hanya bisa menulis nama panggilan saja, selengkapnya untuk nama dia yang lengkap itu belum. Nah itu kan jadi apa ya, penemuan saya gitu loh, bahwa ada anak yang memang belum paham gitu. Oke. Kira-kira menurut Bu Indri langkah apa yang bisa Bu Indri ambil untuk mengatasi masalah Bu Indri dari kedua murid Bu Indri? Saya ini kan mengajar di kelas 1 itu kan baru ya Bu ya. Saya baru mengajar di kelas 1 itu 2 tahun ini. Nah kemarin saya itu kan ngobrol-ngobrol ini dengan guru kelas 3. Saya itu ingin belajar dari beliau itu kan, trik-triknya apa saja gitu kan yang bisa dilakukan untuk mensukseskan kegiatan belajar yang akan saya lakukan, yaitu untuk anak ini supaya bisa membaca ini seperti apa. Kemarin saya memang sudah bertanya sama beliau. Nah dari percakapan Bu Indri dengan kelas 3 ya, Bu Indri sudah menemukan belum solusinya? Kira-kira langkah apa yang akan Bu Indri lakukan? Kemudian Bu Indri harus bekerja sama dengan siapa? Seperti itu. Ada kemarin kan setelah kami cerita itu beliau itu kan menyarankan pemakaian kartu huruf itu untuk anak yang belum yang memang belum secara detail lah Bu itu pakai pemakaian kartu huruf. Kemudian kolaborasi juga dengan wali murid sehingga yang jelas ya Bu ya, untuk membantulah pembelajaran di rumah, karena kan kita di sekolah ini cuma sebentar, yang waktu lebih banyak itu kan di rumah. Itu yang kemarin solusi yang diberikan dari guru kelas 3 yang kemarin saya ajak berbincang. Jadi Bu Indri akan melakukan pembelajaran dengan membaca kartu huruf seperti itu ya, dengan kolaborasi sama orang tua. Kira-kira kapan rencana Bu Indri akan dilaksanakan? Ya, rencana yang akan saya laksanakan itu kan sesegera mungkin ya Bu ya, karena kan kita juga ingin ini besar. Juga berencana kalau nanti waktu pulang anak yang 2 ini mau saya berikan jam tambahan gitu kan, tapi saya pun juga harus berbicara dulu dengan wali murid. Saya harus menyampaikan kenapa anak ini pulangnya paling terlambat ya. Nanti saya beri jam tambahan untuk belajar kartu huruf lagi, belajar ajar lagi, nanti pelan-pelan sambil membaca. Seperti itu Bu kira-kira yang saya rencanakan. Kira-kira rencana itu akan Bu Indri lakukan apa? Secepatnya saya ingin laksanakan.
Iya, kolaborasi atau penyampaian ke orang tua juga secepatnya. iya secepatnya. Ya, udah bagus sih dari percakapan kita tadi ya Bu Indri. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bu Indri yaitu tentang permasalahan anak murid Bu Indri yang belum bisa membaca. Sebenarnya di sini Bu Indri sudah menemukan solusinya. Jadi yang pertama Bu Indri akan memberi jam tambahan ke siswa yang memang belum bisa membaca, kemudian kolaborasi dengan orang tua saat mereka di rumah. Kita menginginkan mereka di belajar dengan orang tuanya kan seperti itu Ya, nah, jadi apa yang kita bicarakan ini sebenarnya Bu Indri udah punya solusi. iya Bu ya. Saya juga berharapnya kalau di rumah itu waktu dengan orang tua tuh lebih intens kan. Jadi belajar di rumah tuh bisa lebih fokus gitu loh Bu. Jadi setelah kita berbincang apa yang Bu Indri rasakan? Iya Bu, saya merasa lega ya Bu ya. Saya berterima kasih sama Bu Herlina karena kan kemarin sampai sekarang ini kan hanya satu orang yang saya ajak berbicara, tapi saya belum menemukan solusi yang tepat. Nah, setelah kita bertemu, kita bercerita seperti ini, saya merasa lega, saya merasa senang karena saya bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan saya. Gitu. Terima kasih Bu Indri atas kesempatannya kali ini ya. Mungkin pertemuan kita kali ini mungkin sampai di sini dulu. Saya tunggu hasil dari yang udah Bu Indri lakukan nanti kan, kita bertemu nanti Bu Indri bisa kasih waktunya kan itu secepatnya ya. Jadi nanti Bu Indri bisa lah ya saya lagi untuk hasil kedepannya kan. Boleh Bu, nanti saya sampaikan secara berkala lah. Baiklah Bu Indri, selamat siang. Terima kasih Bu Rina, selamat siang.